kemana-mana, tapi tetap nggak ada. Tapi sekarang saya kebantu sama Popti itu lagi besar-besaran mengadakan screening di mana-mana ke SMA gratis loh. Terima kasih banyak untuk ceritanya, Ibu. Menurut Ibu nih sudah cukup membantukah semua yang dilakukan? Tadi itu berarti dari Poptinya, kalau dari pemerintah atau Popti itu biasanya? Tadi yang transfusi gratis sama kasih besi gratis itu berarti bantuan dari pemerintah melalui jaminan kesehatan seperti BPJS. Iya. Berarti untuk masyarakat yang mungkin belum punya BPJS berarti masih dikenakan biaya. Iya. Sekali transfusi itu kalau nggak salah 4 juta. 4 juta dikali 1 minggu. Tiap minggu seumur hidup. Iya. Makanya mau orang sekaya apapun duitnya berpuluh-puluh juta miliar habis sama penyakit thalassemia. Makanya yaitu sangat membantu dari pemerintah, dari Popti juga sangat membantunya yaitu makin gencar buat sosialisasi thalassemia sekarang. Kayak ada pendekatan ke Dinkes, terus ada diundang ke SMA itu. Sudah cukup membantu, cuman mungkin masih bisa dikembangkan lagi tentunya. Iya. Insya Allah ya. Apa mungkin dari Ibu sendiri ada harapan gitu, kira-kira atau saran gitu, kira-kira program apa lagi yang bisa diadain sama pemerintah gitu buat lebih membantu lagi? Kalau saran lagi kita punya rumah singgah, tapi rumah singgahnya khusus penyakit thalassemia. Buat saat ini kita masih nyewa, belum punya sendiri. Kan kalau orang lain mah rumah singgah apa? Udah ada pemerintah kan. Kita nggak ada. Untungnya yang punya rumah singgahnya itu Pak Haji, dia bekas pensiunan dari rumah sakit. Jadi kadang-kadang bisa kita telat juga, misalnya setahun tuh berapa gitu kan ya. Kalau telat 3 bulan bayar gitu. Sampai sekarang juga belum lunas gitu. Kadang-kadang Popti yang nyari, kadang-kadang kalau itu suka Noel gitu ya. Noel rasanya, ayo mau menambahkan sedikit. Kalau kayak ke mahasiswa kayak gini, ayo kalau bisa menyisihkan sedikit rezekinya buat anak-anak ongkos di rumah sakit gitu. Kalau yang macam tekankan ke mahasiswa kedokteran, kalau punya uang menyisihkan sedikit yuk buat membantu anak-anak buat ongkosnya gitu. Insya Allah dicatat di video nanti, semoga pemerintah juga bisa mendengar suaranya ya. Iya. Mungkin sudut pertanyaan terakhir ternyata Ibu. Apa ada pesan atau harapan untuk diri sendiri atau mungkin teman-teman anak-anak sebagai sesama penyandang thalassemia? Kalau pesan saya yang tadi saya bilang, anak-anak penyandang thalassemia itu jangan pernah putus asa. Kita semua di hadapan Allah itu sama, ya kan? Tetap semangat. Allah ngasih penyakit pasti ada obatnya. Jangan lupa, jangan minder, bergaul seperti biasanya. Terus jangan lupa minum obat kelasi besi. Itu kan intinya. Kenapa? Kalau kita rajin minum obat kelasi besi, mengurangi besarnya limpa, iya kan? Besarnya limpa. Kalau limpa udah besar, kena lagi penyakit
ke jantung, kemana. Biarin kita diponis talasemi, usianya berapa tahun. Hanya yang tahu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, iya kan? Nah, tidak boleh punya anak, tidak bisa menikah. Kalau Allah sudah menakdirkan sehat, panjang umur, mujizat, dan dikelilingi sama orang-orang yang baik, ya udah. Intinya nggak boleh minder, nggak boleh minder, itu aja. Tetap semangat dan minum obat. Terus jangan HB rendah, jangan sampai HB rendah gitu. Kalau HB rendah naiknya susah. Ya itu aja kalau dari saya. Terima kasih banyak Ibu atas cerita dan pembelajaran yang berharga banget buat kita ya. Selama ini kita cuma dengar dari kasus, dari buku, mungkin sekarang kita bisa dengar dari Ibu. Iya. Terus sekarang mangga kalau yang mau bertanya boleh. Silahkan. Apa sok santai aja. Udah kok wawancaranya. Kalau yang intinya sudah boleh itu apa namanya, misalnya nanti ada pertanyaan lagi boleh telepon saya gitu. Kalau misalnya macan saya minta bantuan 2 orang atau 3 orang penyandang talasemi, boleh ya. Siap. Gitu. Makanya dulu itu ini pengalaman ya di luar talasemi. Makanya saya kadang-kadang cerewet sama anak saya, Mas, kalau kamu punya pacar, bunda aja sudah hidupnya udah repot. Bunda nggak mau kamu susah. Bunda pengen anak bunda bahagia. Kamu tahu kan, hidupnya bunda sangat pahit. Iya dong bun, katanya. Apa? Screening. Kalau mas kepengen nikah sama calonnya, mau nggak mau diajak aja. Terus ceweknya nolak, ya lebih baik nggak jadi. Gitu kan? Lebih baik nggak jadi gitu. Oh iya, jadi dulu anak ibu itu perasa karena apa? Dari bayi dia dibawa-bawa ke rumah sakit di mana orang tuanya berkutat dengan jarum suntik. Semakin gede diundang jadi pembicara, dibawa jadi ajudan orang tua. Sekarang alhamdulillah jadi ajudan bintang 2, jadi ajudan yang sesungguhnya. Tapi teman-teman budanya udah pada nggak ada, makanya dia sensitif. Dulu pas keterima jadi ahuri, bun, minta doanya. Mas dilahirkan dari ibu penyandang talasemi. Iya. Kalau bunda ridho, ikhlas, tolong bantu doa biar Mas jadi abri yang bisa membahagiakan orang tua, yang bisa dibanggakan. Karena Mas ingin jadi TNI, di sini siapa yang orang tuanya ada? Ya, Mas ingin jadi TNI karena apa? Cita-cita Mas ingin Mas tuh dibanggain. Dari ini Mas, saya dilahirkan dari seorang ibu penyandang talasemi, yang ibu saya nggak boleh punya anak. Iya, makanya dulu kan
mau nikah, suami diperiksa screening. Mas, kalau emasnya terkena punya penyakit, terus kan dia nggak ngerti apa itu talasemi. Ya udah saya mengikut aja. Periksa di mana Prodia, bayar 1 juta. Ingat ya dulu 1.200.000. Ya mau periksa, hasilnya sehat suami. Boleh nikah dengan perjanjian nggak mempunyai anak 2 tahun. Kendala lagi, si ayah itu Pandawa 5 nggak punya anak cewek. Ya setidaknya dia ngomong terus, nanti saya kalau nikah pengen punya anak perempuan bla bla bla. Kan nggak boleh punya anak ya, laki-laki juga nggak apa-apa, tapi kan nggak boleh punya adopsi. Tapi ditakdirkan punya anak kan. Ini bosan nggak mendengarkan cerita? Enggak ibu. Iya, Enggak. adopsi katanya. Ternyata punyalah dari hamil. Dia pokoknya nanti saya kalau punya anak namanya pengen Adam. Ya saya nanya kenapa mau Adam? Bos saya namanya Adam apa gitu. Karena sebelum turun ke kantor 1 jam tuh dia di mobil dulu nggak turun. Tahu tuh itu atasannya suami, 1 jam, 1/2 jam dia nggak akan turun. Baca Al-Quran, ngaji dulu. Nah jadilah lagi hamil juga Adam. Ternyata benar, dari ibu saya pengen cucu laki-laki, dari pihak mbahnya pengen anak perempuan. Nanti kalau laki-laki namanya Adam Firly Pambuko Rizki. Kenapa dinamain Pambuko Rizki? Lahirlah rezekinya buat anak saya. Dan tolong bukakan rezeki saya, tolong sehatkan saya. Benar, sesudah lahir anak saya jarang transfusi. Dari 2 bulan sekali, 6 bulan sekali, 9 bulan sekali. Jadi dulu itu pas punya anak, tapi ada enaknya, ada nggak enaknya. Pro dan kontra di orang tua penyandang talasemi. Bukan katanya, itu mah bukan anak talasemi ke macam tuh. Itu mah dokter atau talaseminya talasemi trait. Masa kita mesti menawar takdir ya? Kok bisa jarang? Ya ibu percaya nggak adanya mujizat? Siapa tuh anak ibu juga mujizat, diurus yang benar kan? Nah dari situlah seringlah saya diundang jadi pembicara. Kalau diundang lah ke misalnya ke kota ini sampai ke Banyumas, ke Jogja. Misalnya kita panggilkan penyandang talasemi, naiklah ke podium. Hah? Pasien itu teh? Kirain teh dokter atau kirain teh siapa gitu. Iya. Nah dari situ sampai pernah op dulu dari pengurus, karena saya fokus 2 tahun persiapan anak saya keterima jadi TNI. Makanya sekarang kalau ada rapat apa-apa, alhamdulillah ya, Macan anaknya sekarang udah jadi TNI gitu kan. Nah dulu sebelum jadi TNI kalau diundang kemana-mana, dia yang selalu nemenin. Oh ini gitu ya. Dan dulu pernah dinas keterima pegawai negeri 19 tahun. Terus di Jakarta 1 tahun, mau 2 tahun di Makassar. Pas di Makassar dia
Kalau setiap pagi itu dia langsung nge-WA, misalnya nge-WA tuh, Assalamualaikum Bunda, Mas sudah sholat subuh. Bun, Mas Adam nggak bisa ditelepon, nggak bisa di WA karena hari ini pendampingan komandan kesini. Bun, doain Mas ya, dan Mas nggak mau ditinggalin sama Bunda. Bunda sehat panjang umur. Lama-lama kesini bundanya marah lah. Kamu nggak boleh nge-WA kayak gitu. Umur itu gimana Allah ya. Jadi kan ke bundanya juga kepikiran. Iya kan, namanya orang. Jadi sekarang enggak gitu. Terus kalau teman-teman yang lain mah pindah kemana teh susah. Ini tanpa sudah diatur lah, tanpa gimana pindah. Tadinya saya hanya minta ke Jakarta aja ya Allah, ke Jakarta atau ke Jawa yang bisa bertemu sekarang. Tiba-tiba dipindahin di Husein, di Bandung. Kan Husein itu dekat rumah sakit kan. Jadi kalau ada waktu, Bunda makan siang bareng, Bun bareng. Sampai sekarang ke adiknya galak. Adik mau sekolah di mana? Mau jadi dokter. Emang adik pintar. Masa adik segitu belum apa-apa udah kata kita mah anak SD sekarang udah centil gitu kan. Mau jadi perawat, mau jadi wara. Iya. Tapi Mas, kalau kayak gitu adik mesti pintar ngaji, pintar ini. Ya udah tuh ya, ke pesantren dulu, biar bisa doain ibunya sehat panjang umur, bisa ngaji. Namanya Diendra Ratu Hawa Herpina. Sama emasnya sekarang dipanggilnya adik-adik. Tapi semua temennya, saudaranya manggilnya kakak. Dia kelas 3 berubah, pengen dipanggil kakak. Kenapa coba? Dia emang gak ngerti. Ibunya gak boleh punya anak lagi, pengen punya adik. Ya kan gak boleh. Nah udah kayak gitu. Jadi Bunda sekarang di rumah itu berdua aja sama suami. Ya paling ada yang kerja gitu kan. Tapi yang suami itu nggak tahu sih pengalaman yang ibu rasain. Ibu pernah koma di Hasan Sadikin. Kenapa 2 kali banyak karangan bunga? Yang satu melahirkan banyak karangan bunga karena pasien pertama yang ini bagus, tim dokter talasemi, tim hematologi, onkologi, dan objin berhasil ada pasien talasemi melahirkan. Yang kedua koma dari usia mau SMP mau ke SMA, mungkin sudah waktunya. Dulu tuh berarti udah terkena talasemia 16 tahun gitu, sudah waktunya diambil Allah gitu. Dari berat badan 48 kilo sampai 18 kilo. Karena apa? Si cairannya udah mau masuk otak. Jadi selama 2 minggu teriak-teriak, udah manggil dokter botak, sampai sekarang saksinya kalau masih ada ya, tapi perawat ada saksinya, udah pensiun tapi dia masih dipekerjakan di situ, dan sekarang sudah ada di situ tapi masih kerja, dan dokternya sebagian udah pada pindah gitu. Iya, komanya jadi 18 kilo.
karena udah masuk, udah divonis 2 jam, saya udah divonis 2 jam itu. Tapi yang namanya mujizat itu dari situ sebulan loh, sebulan udah. Itu karena apa? Karena transfusi darah. Kan kalau dulu transfusi darah belum terlalu kayak sekarang pemeriksaan darahnya. Sekarang udah sangat luar biasa hebat PMI kan. Transfusi darah, ternyata darahnya terkena hepatitis. Kenalah ke saya. Kena ke saya kan. Jadi pulang dari transfusi itu bukannya sehat, mimisan, muntah-muntah gitu. Udah dikumpulkan 2 tahun lagi. Kalau 2 jam lagi, jam 2. Kalau jam 5 anak ibu sudah 2 minggu nggak sadar-sadar, ya sudah gitu kan. Ternyata 10 menit lagi manggil mama. Hah, kok ingat bapak? Nah dari situ minta es krim. Dok gimana? Iya jilatin aja. Takut permintaan terakhir. Ya sudah, akhirnya dikasih. Desa tuh ingat itu mama itu sampai nenek saya nggak punya uang pun nenek akan pergi ke haji demi teteh. Pergilah nabung ke hajinya itu. Cuma nenek aja dulu nggak sama abah karena belum punya uang. Ya itu. Jadi suami saya itu nggak tahu sekarang sebenarnya kehidupan saya itu ya begitu gitu. Iya, nah kayak gitu. Perjalanan asmara juga kasarnya ganti-ganti punya pacar gini gitu. Ya namanya siapa sih yang mau nikah sama penyandang talasemi? Iya itu. Makanya ke kalian itu jangan takut ke teman-teman, ke saudara. Kalau ada pemeriksaan screening, periksa ke calon, ke adik. Ternyata kayak macan ketahuan dari mama yang menurunkan. Itu adik sepupu kena juga. Kena carrier. Adik sendiri kena carrier. Gitu. Gak akan ada dari situnya. Cuma kadang-kadang sekarang jadi pendata di RSHS udah lelah, pengen ngeluarin air mata itu udah nggak bisa. Kenapa? Lebaran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kadang-kadang dari sebulan itu 3 orang, 2 orang yang nggak ada. Yang datang banyak pasien baru. Apa coba dalam rumah tangga yang nggak bisa dipertahankan banyak sampai cerai, denial ke orang tuanya, tidak bisa menerima anaknya talasemi. Iya kan? Jadi saling menyalahkan. Mungkin dari situ, mungkin dari pihak lakinya banyakan cerai.
Nah gitu. Begitu. Terima kasih banyak. Iya. Ceritanya. Sok ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin sudah cukup banyak banget Ibu cerita-cerita yang sangat-sangat menginspirasi kita. Mungkin dari kita cukup Bu. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, nah ini anak saya. Wih. Anak ibu sekarang jadi apa namanya, ajudan bintang 2 gitu. Makanya salam ya Bunda buat mahasiswa tuh ini. Iya.